Di bagian sini kita buat untuk create-nya. Sebelum kita buat create-nya, kita finalkan dulu yang ini ya. Oke, seperti ini. Ini juga final karena cuma sekali dipakai. Sekali dipakai, sekali dipanggil, seterusnya dipanggil. Oke, nah sekarang untuk create-nya. Create-nya itu kita butuhkan nanti data yang diinputkan dari desainnya ini, jadi harus sebagai penampungnya. Yang di bagian sini sebagai get-nya, yang di bagian sini sebagai set-nya. Oke, di bagian inputan yang ini sebagai set-nya. Kemudian di bagian sini sebagai mana itu? Yang di bagian sininya sebagai get-nya ya, di bagian menampilkan data. Jadi tadi itu saya ralat. Jadi di bagian desainnya itu di set ya, nampung datanya dulu di dalam model, kemudian baru di get di bagian nampilkan data. Oke, seperti ini: get name, get nama, get jenis kelamin, get jurusan. Seperti itu cara pemanggilannya. Kita belum set di bagian desainnya. Oke, nah sekarang kita buatkan penampungan di bagian sini. Berarti kita ambil model dari mahasiswa, kita masukkan M di bagian sini. Kemudian untuk yang list itu, untuk menambahkannya operasinya adalah add. Berarti list add ya. Oke, udah selesai. Kalau udah selesai, kita mau munculkan pesan menggunakan Jepsen Pen bahwa dia berhasil disimpan. So message dialog kita nolkan aja. Kemudian di bagian sini pesannya adalah yakin berhasil disimpan. Oke. Udah selesai untuk proses dari create ya. Kemudian kita kembali di bagian desainnya. Nah, di bagian sini kita buat metode ya. Oke, metode dari create, metode prosedur. Oke, kemudian yang create ini kita bisa panggil di bagian simpan. Jadi kita panggil yang create yang tadi saya buat, metode create yang saya buat tadi, saya panggil di bagian simpan seperti ini. Klik. Oke, kita masukkan di bagian sini. Kemudian prosesnya kita buat di bagian sini. Jadi kemudian di bagian sini kita bisa memanggil dengan memanggil objek dari MC. Kemudian kita panggil untuk create-nya. Oke, seperti ini. Create yang di bagian sini ada satu parameter namanya mahasiswa. Jadi modelnya itu, jadi harus kita buatkan objek dari model ya. Oke, kita buatkan objeknya, berarti mahasiswa, namanya M, kemudian new dari mahasiswa. Oke, seperti ini. Kemudian kita bisa masukkan datanya sekarang. Nah, caranya adalah kita nggak gunakan get-nya, karena get-nya kan udah dipanggil di bagian menampilkan data seperti ini. Nah, sekarang untuk menampung datanya, jadi kita gunakan set ya. Oke, berarti di bagian sini m.set. Oke, saya ulangi. M.set, M-nya ini dari objeknya set name. Kemudian kita masukkan inputannya ya, inputan dari sini. Jadi namanya adalah variabelnya itu tf name. Jadi cara manggilnya tf name get text ya, untuk mengambil data inputan yang ini get text, ini get text ya. Berarti di bagian sini tf name get text. Oke, itu
get text karena dia integer, ini integer ya. Kemudian yang ini string, kita convert ke integer, berarti integer value of, kemudian kita hapus. Oke, ini udah selesai. Karena dia ini integer, kemudian ini string, kita convert biar jadi integer yang inputannya ini, biar bisa masuk datanya ke bagian sini. Kemudian kita lanjutkan m.set untuk nama. Untuk namanya berarti di bagian sini tf nama. Untuk inputannya ini nama variabelnya tf nama ya, tf nama, get text. Oke, kemudian selanjutnya set untuk jenis kelamin. Oke, untuk jenis kelamin itu salah satunya berarti kita harus buatkan kondisi jika if ya, kondisi di bagian sini masukkan aja untuk jenis kelaminnya. Kalau jenis kelaminnya laki-laki berarti tf bukan tf tapi namanya adalah pria, rb pria. Oke, kita masukkan di bagian sini rb pria get text. Kalau enggak rb pria berarti wanita, berarti kita masukkan di bagian sini. Oke, rb wanita. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian sini kita buat kondisinya rb satu aja ya, bisa salah satunya. Saya pakai yang pria aja, berarti rb is select. Oke, is selected. Jika dia yang diselect itu pria, maka kan di bagian sini true ya. Jadi selain dari pria itu pasti wanita. Jika dia yang diselect itu pria, berarti value-nya di sini true, maka ditampilkan pria, ditampung prianya. Kalau enggak selain pria itu berarti wanita. Kemudian yang terakhir adalah yang terakhir pakai combo box m jurusan, set jurusan. Kemudian di sini kita pakai cb, nama combo boxnya cb jurusan. Berarti di sini cb jurusan, kita pakai get select ya, get select item karena dia tipe datanya objek. Kalau kita pakai index berarti indeknya aja yang ditampung. Kalau pakai item berarti value-nya. Berarti item kita pakai tipe datanya objek. Kebetulan di bagian sini string, sedangkan di sini objek, jadi harus kita convert ke string. Berarti caranya adalah to string. Seperti ini. Udah selesai untuk cara menambahkan data, menampung datanya di bagian model. Habis itu kita bisa simpan dengan fungsi dari add. Habis itu untuk menampilkan kita pakai get di bagian read. Jadi pada saat kita jalankan ini udah bisa disimpan tapi nggak bisa ditampilkan langsung di tabel. Ya, seperti ini, kita pilih simpan. Berhasil disimpan tapi belum bisa nampil. Caranya untuk nampil kita buatkan refresh di bagian sini. Create ini read yang ini kita panggil di bagian create ya, seperti ini. Jadi pada saat dia berhasil disimpan langsung nge-refresh dari read-nya. Jadi seperti ini ya. Kita setelah dari create kita panggil read-nya. Kita jalankan, kita masukkan name-nya, kemudian namanya pria, kemudian jurusannya namanya kode TR. Kemudian kita simpan
Di sini berhasil disimpan. Oke, udah selesai. Berhasil disimpan, namanya Ahmad. Saya simpan, saya pilih DKP pria. Oke, berhasil disimpan. Nah, namanya Tia Melia. Kemudian wanita, jurusannya S1 Ilkom, saya simpan. Perempuan, wanita. Oke, pria, wanita. Oke, seperti ini ya untuk menambahkan data. Jadi seperti itu cara untuk menambahkan data. Jadi caranya adalah kita tampung di dalam model, kemudian kita inputan, semua inputan itu kita tampung, kemudian kita panggil create yang ini, model yang semuanya, modelnya kita panggil. Jadi semua data yang ditampung, kemudian kita tinggal panggil model mahasiswa ini ke bagian create. Habis itu kita panggil fungsi dari operasi add yang di bagian ArrayList-nya. Sekarang data yang diinputkan tadi udah ditampung di dari ArrayList. Untuk menampilkannya itu kita panggil read-nya. Cara manggil datanya itu kita panggil list get name. Jadi get name ini ngambil dari model yang di bagian sini. Ada get name, ada set name. Seperti itu ya, dan seterusnya. Kemudian untuk update juga sama. Jadi kita bisa buat seperti ini. Berarti private void update ya, seperti ini. Oke, untuk update juga sama, parameternya dari mahasiswa. Oke, seperti ini. Dari mahasiswa juga. Kemudian operasinya dipakai set ya. Seperti ini. Untuk operasinya dipakai set. Jadi di bagian sini harus kita buatkan pencarian dulu, model pencarian. Jadi caranya adalah kita buat perulangan. Oke. Di bagian sini kita buat perulangan, baru kita buatkan kondisi. Oke, kita buat kondisi, baru kita bisa terapkan di yang ini ke bagian sini. Oke. Nah, sekarang di bagian sini untuk kondisinya kita buatkan di bagian sini list dot size ya, panjang dari listnya. Baru kita terapkan yang di bagian sini m. Kita berdasarkan name ya, berarti di sini get name. Jika name-nya sama dengan dari list, ambil dari datanya list, get i, kemudian get name-nya. Oke, seperti ini. Jika yang diinputkan ya, dari inputan yang ini kita samakan sama yang di datanya list, apakah ada sama. Kalau dia ada sama, baru kita melakukan proses dari ubah datanya. Oke, seperti ini. Udah selesai, langsung kita tampilkan datanya. Kita tampilkan pesan berhasil diubah. Oke, seperti ini untuk proses dari ubahnya. Kemudian untuk proses delete sama pencarian ya, bisa kita buatkan juga seperti yang ini. Tapi kita buat dulu yang update-nya terlebih dahulu. Kemudian kita belum buat juga validasinya seperti apa. Oke ya. Kita buat update-nya terlebih dahulu. Kita langsung masuk di bagian desainnya seperti ini. Di bagian sini kita buat metodenya private void dari update. Oke, seperti ini update. Oke, udah kita buat untuk update-nya.
Oke, ini update-nya kita buat sama codingannya sama yang di create ya, bisa biar kita copy saja seperti ini. Untuk update sama create itu sama codingannya, tapi bedanya dia menggunakan parameter ya. Oke, seperti itu. Untuk read-nya juga sama, refresh. Jadi tinggal kita panggil aja bagian sini create sama update. Tapi sebelum kita panggil bagian sini untuk prosesnya itu adalah nanti jadi pada saat kita jalankan, oke, kita inputkan misalkan name, misalkan namanya DTR, kemudian pilih jurusannya. Pada saat kita simpan, oke, berhasil disimpan. Kemudian pada saat diubah, kita klik dulu di bagian sini, kemudian kita klik ubah, muncul datanya di sini, baru kita simpan. Kayak kita mau ngeload datanya baru ditampilkan di bagian sini ya. Jadi pada saat nanti disimpan, dihapus terlebih dahulu data yang ini. Kemudian kita mau ubah, klik yang ini, klik ubahnya, muncul datanya di bagian sini. Jadi dia ngeload data, kita munculkan semua data yang di tabel yang kita pilih itu munculkan di bagian inputannya. Oke, seperti itu ya. Di bagian sini kita buat metode untuk ngeload datanya. Oke, di bagian sini kita buat metode untuk load data. Oke, load datanya seperti ini. Untuk load data itu kita panggil di bagian ubah data ya, karena tindakannya itu nanti kita terapkan di ubah data, di button ubah data. Jadi load yang di bagian sini kita panggil di bagian ubah. Oke, seperti ini. Kemudian selesai itu kita kita buat terlebih dahulu. Jadi untuk mengambil datanya itu kita gunakan get value add ya. Ini tabel mahasiswa ini dari nama dari tabel variabelnya ya, nama dari variabelnya. Jadi caranya adalah kita panggil menggunakan get value add ya. Jadi kita panggil menggunakan get value add, datanya seperti ini. Get value add itu row, parameter pertama itu adalah row, parameter yang kedua itu adalah kolom. Jadi seperti ini caranya. Oke, kita coba ya untuk menampilkannya, karena yang get value add ini berupa fungsi. Jadi saya mau tampilkan di tf name, misalkan saya mau tampilkan data ini, set tag untuk menampilkan di bagian inputan. Kalau getTag untuk mengambil datanya, berarti di set tag, kemudian masukkan di bagian sini. Di bagian sini untuk kita convert ke string ya, berarti di bagian sini to string. Oke, kita mau tampilkan datanya untuk kolomnya, untuk kolom dari header. Untuk kolom dari header name ini adalah posisinya di kolom ke 0, baris ke, misalkan datanya misalkan cuma 1, berarti baris ke 0 saya mau panggil. Berarti di bagian sini kolom baris ke 0, data baris yang ke 0, kemudian kolom ke 0 ya. Kolom ke 0 itu untuk yang name. Oke, kita coba ya. Kita masukkan misalkan name-nya 123, namanya DTF, pria, S1, saya simpan. Oke, seperti ini. Saya hapus terlebih dahulu yang ini. Oke, kemudian sekarang saya mau tampilkan, kita klik aja yang di bagian sini. Oke, kita klik ya, ubah.
maka bakalan tampil 1, 2, 3 tanpa harus kita pilih klik. Untuk menggunakan klik, karena kita nggak menggunakan klik tadi, kita langsung klik yang ubahin. Kita nggak menggunakan milih secara langsung, di select secara langsung. Jadi pada saat saya mau pilih 1, 2, 3 wanita, kemudian saya simpan, ini datanya 2. Jadi pada saat saya klik yang ini, ubah ini, bakalan muncul yang cuma 1, 2, 3. Gimana caranya biar 2, 1, 3 ini juga saya mau pilih secara dinamis? Jadi caranya harus kita buatkan berupa fungsi untuk biar dia dinamis. Jadi caranya adalah kita buatkan di sini integer untuk row, barisnya row sama dengan tabel get select row ya, get select row ya, get select row seperti ini. Untuk get select row yang ini kita panggil di bagian baris di bagian sini. Untuk kolomnya kita kasih dinamis, kita kasih statik. Kalau yang baris kita kasih dinamis, karena kita mau pilih sesuai dengan yang kita mau ubah. Oke, seperti ini. Saya simpan. Oke, seperti ini. Kemudian 3, 3, 3 saya simpan. Oke, saya hapus terlebih dahulu. Oke, saya mau pilih yang 1, 2, 3 muncul 1, 2, 3. Saya mau pilih 3, 3 muncul 3, 3 ya. Oke, sesuai dengan yang kita pilih ya, kita select. Oke, selanjutnya sebelum kita sebelum kita lanjutkan yang ini, kita hapus terlebih dahulu yang semuanya ini ya, kita hapus. Jadi caranya adalah kita buatkan metode clear terlebih dahulu. Kita lanjutkan nanti dulu yang load data. Jadi biar kita tidak susah pada saat kita inputkan seperti ini, kita simpan, kemudian ini masih ya. Jadi biar dia terhapus, kita buatkan metode clear ya. Kita buatkan di bagian atas. Oke, private void clear seperti ini. Di bagian sini kita langsung masukkan tf name. Oke, set tag. Oke, seperti ini, petik 2. Jangan di spasi ya. Kalau spasi berarti ada isinya berupa spasi. Itu ya, seperti ini. Jadi seperti ini aja. Kemudian tf nama. Kemudian combo box ya, cb jurusan set select index yang ke 0 ya, seperti ini. Kalau yang untuk yang radio button kita gunakan dari button grupnya. Jadi button group 1 berarti di bagian sini button group B, button group 1 di bagian sini kita buat clear selection. Oke, seperti ini, clear selection. Nah, sekarang kita panggil yang clear ini di bagian add ya, di bagian create. Oke, kita masukkan di bagian clear, di bagian add ya. Clear ini di bagian add seperti ini. Oke, biar dia enggak dua-duanya dipanggil, read yang ini kita masukkan di bagian clear. Oke, di bawahnya sini. Oke, seperti ini. Kemudian ini juga sama, di bagian update juga kita ganti jadi clear. Oke, udah selesai. Nah, sekarang tinggal kita jalankan. Oke, kita importkan 1, 2, 3, namanya pria saya simpan. Oke, dikosongkan langsung ya. Indeks ke 0 langsung pilih, ini di clear.
Kemudian saya masukkan 23. Oke, wanita, pilih, saya simpan, saya masukkan, langsung dikosongkan. Oke, di bagian sini kita belum buatkan validasinya, nanti kita buatkan dulu. Kita selesaikan aja untuk simpan, ubah, sama hapusnya. Simpannya udah, read-nya udah, ubahnya belum. Untuk ubahnya kita pilih yang ini, langsung muncul. Kita pilih yang ini, langsung muncul. Untuk nama, jenis kelamin, sama jurusan, langsung kita buatkan di load datanya biar bisa ke ngeload. Tinggal kita Ctrl Shift arah bawah, Ctrl Shift arah bawah. Oke, saya ulang. Ctrl Shift arah bawah, Ctrl Shift arah bawah. Kita ganti name jadi nama. Oke, seperti ini. Kolom ke-1 untuk yang nama ya. Kolom ke-1 untuk yang nama, kolom yang ke-0 untuk name. Jadi harus menyesuaikan ya. Kalau nama kita tampilkan di input nama, berarti di kolomnya harus kita masukkan data dari namanya. Oke. Kemudian selanjutnya untuk yang jurusan, berarti TF combo box ya. Berarti di bagian sini CB jurusan, set select CB jurusan, set select item, select item, kita masukkan yang ini. Oke. Berarti indeks ke berapa kalau item? 0, 1, 3 ya. Kalau jurusan ke berapa dia? 0, 1, 2, 3, berarti ke 3. Nah, sisanya adalah untuk yang untuk yang jenis kelamin. Berarti jenis kelamin caranya adalah TF, bukan TF tapi JB, RB ya, RB pria. Oke. Set RB pria, set select sama dengan true. Oke, seperti ini. Kalau yang wanita berarti RB wanita, set select true. Oke, seperti ini caranya. Oke, kita tinggal buatkan kondisi aja. Jika dia RB seperti ini. Oke. Jika dia get row yang kedua ya, untuk jenis kelamin itu yang kedua, kolom kedua equals. Oke, equalsnya itu jika dia equalsnya itu pria seperti ini, maka true pria. Kalau yang wanita else, berarti else-nya selain pria, selain itu wanita. Oke, seperti ini untuk caranya ngeload dari combo box dari radio button. Kalau yang ini combo box. Oke, kita coba jalankan. Kita buat name-nya, namanya pria, namanya AD, simpan. Kemudian 333 saya kasih nama jenis kelaminnya wanita, S1 Elkom, S1 SI, D3 SI, saya simpan. Kemudian pada saat saya pilih pria, ubah, muncul pria. Saya pilih yang ini, muncul wanita. Yang diselect wanita, yang ini yang diselect pria. Oke, itu ya untuk cara pemanggilannya, ngeload datanya. Masalahnya di bagian sini adalah misalkan datanya masih kosong, ini bakalan terjadi error. Jadi supaya nggak terjadi error array index outbound seperti ini, kita buatkan kondisi. Oke, kondisi. Jadi kita buat kondisi jika datanya itu masih kosong, berarti integer
count ya. Oke, count seperti ini, berarti tabel mahasiswa get select row count seperti ini ya. Berarti get row count ini kalau kita buat seperti ini, kalau kita print hasilnya apa untuk countnya ini, jumlah dari yang di select ya. Kita coba misalkan datanya yang enggak ada, berarti nilainya kosong. Kalau misalkan datanya ada berarti 1 ya, berarti kita baru buatkan di bagian sini. Kita buat if else. Oke, seperti ini. Oke, tinggal kita buatkan count lebih besar dari 0 ya. Berarti kalau dia lebih besar dari 0 berarti ada datanya. Kalau enggak ada sama sekali, kita tampilkan pesan get Jobson pane show message dialog data belum ada ya. Oke, seperti ini. Yang ini kita langsung masukkan di bagian sini, kondisi yang ini. Oke, seperti ini. Oke, kita coba ya. Oke, kita tes, kita jalankan, kemudian kita ubah. Oke, data belum ada. Nah, sekarang saya mau masukkan name ya, saya simpan. Oke, kita bisa ubah seperti ini ya. Nah, untuk mengubah datanya itu pasti ada pop up atau peringatan yakin ingin ubah. Jadi caranya adalah kita buatkan di bagian sini. Kita buatkan untuk pesannya yakin ingin diubah. Berarti kita gunakan di sini integer option atau pilihan sama dengan Jobson pane yes ya. Ini untuk yang pilihannya yes, atau kita buat di bagian sini pilihannya no. Kemudian kita buat di sini pilihan sama dengan Jobson pane dot show confirm dialog ya, confirm dialog. Yang pertama itu adalah headernya. Ini baru yang ini headernya. Ini headernya itu informasi. Kemudian di bagian sini pesannya yakin ingin diubah. Kemudian yang di bagian sini itu untuk yang pilihannya, pilihan buttonnya yes. Kita pilih yang yes dan no ya, yes no option. Kalau yang ini yes no sama cancel, yang ada 3 pilihan button. Kalau ini cuma yes sama no. Kemudian kalau yang bagian sini untuk iconnya, saya pakai icon yang pertama aja. Oke. Kemudian atau bisa saya hapus saja. Kita biarkan aja, nanti kita pilih iconnya. Kemudian kita buat kondisi jika dia pilih yes ya, jika pilihannya itu sama dengan Jobson pane yes ya, maka langsung proses yang ini. Kita hapus yang ini, kita tambahkan di bagian bawah. Oke, seperti ini udah selesai. Kita jalankan. Kita buatkan di bagian sini pria, kemudian sini saya simpan. Kemudian saya nggak select sama sekali, data belum dipilih, saya select, pilih pesan, ada 2, yakin ingin diubah, saya pilih no, nggak terjadi apa-apa, yakin ingin ubah, berarti yes. Seperti ini ya, untuk cara membuatnya. Ini udah selesai untuk load datanya.
seperti ini untuk ngeload datanya. Nah, sekarang baru kita melakukan update-nya. Untuk update sama create itu kita buatkan jadi satu button ya di bagian sini tempat kita nampung disimpan ini. Jadi kapan dia nyimpan dan kapan proses dari ngubahnya. Oke, kita atur di bagian sini. Caranya adalah kita buat di bagian sini metode dari metode dari save, simpan. Oke, seperti ini. Save ya. Yang create ini kita tampung di bagian sini. Kemudian metode yang update juga kita panggil di bagian sini. Oke, kita mau bedakan kapan dia update dan kapan dia nambah data. Oke, untuk yang save berarti kita panggil di bagian button dari simpan bagian sini. Oke, udah selesai. Sekarang kita baru membedakan kapan dia create dan kapan dia update. Caranya adalah kita buat kondisi di bagian sini ya. Kita inisialkan misalkan true itu untuk yang nambah data, untuk false-nya itu untuk update. Kita buatkan di bagian sini. Kita buatkan berupa boolean, tipe data boolean untuk tag-nya. Kita bebas penamaannya. Untuk true itu untuk yang nambah data, berarti yang create ya, create untuk yang true. Berarti kondisinya di sini tag. Untuk true itu prosesnya create ya. Jadi pada saat kita jalankan itu tag-nya itu proses untuk yang nambah data. Kemudian yang untuk yang update itu pada saat dia tag-nya itu false. Kapan dia tag-nya false? Itu pada saat kita mau melakukan ngeload data, itu kita ubah tag-nya sebelumnya true jadi false. Jadi pada saat kita jalankan ini tag-nya itu masih true, jadi kita bisa input dan simpan. Oke, ini masih tag-nya true karena kita belum ubah, walaupun kita klik ini ubah, nah ini tetap kasih simpan ya, tetap bakalan nambah seperti ini. Gimana caranya? Caranya adalah kita buat tag-nya lagi untuk proses pada saat kita jalankan ini, tag-nya tetap true. Untuk biar dia tag-nya jadi false, itu kita masukkan di bagian load data. Berarti di bagian sini kita masukkan tag sama dengan false. Oke, seperti ini. Tag-nya udah kita ganti false ya. Sekarang di bagian sini udah berubah. Ini create pada saat kita udah jalankan proses dari tambah data ya, seperti ini. Oke, saya simpan. Ini proses nambah data. Untuk proses ubahnya klik ubah. Nah, misalkan saya mau ubah ASD F ini, sebelumnya ASD aja, saya simpan, berhasil disimpan. Oke, ini ada kesalahan bagian sini. Saya ganti di bagian controller kayaknya. Oke, di bagian update ini belum dipanggil ya. Yang di bagian update kita belum ganti create-nya, ini jadi update. Oke. Yang MC controller ini ganti public. Oke, kita panggil update. Oke, udah selesai. Nah, sekarang kita bisa jalankan. Kita inputkan nama pria, saya simpan, kemudian saya mau ubah ya. Oke, yakin ingin ubah. Oke, nah sekarang saya mau ubah ASD
GG. Nah, namanya ASD sebelumnya saya ganti ASD GG. Simpan, berhasil diubah. Oke, sekarang ASD GG. Kemudian saya mau tambahkan lagi. Apakah bisa? Sebelumnya itu kita ubah tagnya itu false. Nah, sekarang belum kita bisa kembalikan. Jadi tetap ini false, tagnya itu false. Pada saat kita simpan ya tetap berhasil diubah. Tuh. Jadi caranya adalah kita kembalikan lagi. Jadi proses kembalinya itu kita buat di bagian pada saat dia update itu di clear kan. Oke, ini di clear juga, di create. Nah, sekarang kita ubahnya itu, kita ubah tagnya itu di bagian sini, di clearnya. Berarti tag sama dengan true. Ini udah bisa kita ganti. Udah bisa update sama nambah data berulang kali. Nah, di bagian sini kita panggil aja biar enggak dia dua kali dipanggil. Di bagian sini clearnya. Oke, di sini clearnya, kemudian di bagian create kita hapus dan di bagian update kita hapus. Oke, biar nggak memakan banyak, biar kita nggak panggil berulang kali. Oke, kalau udah kita coba lagi, kita panggil 123 namanya kode TR, kemudian pria 1 saya simpan, saya tambah lagi 124 namanya Ahmad, kemudian wanita pria S1 simpan. Kemudian untuk yang kode TR ini saya mau ganti, berarti klik select ubah, yakin ubah, yes, saya ganti kode TR. Saya ganti jadi Julia, saya ganti wanita, jenis kelaminnya D3SI, saya simpan, berhasil diubah. Julia wanita udah diubah. Kemudian yang ini saya mau ubah lagi, Ahmad, yang ini name ini nggak boleh kita ubah karena parameternya. Jadi sebelumnya harus kita disable terlebih dulu. Oke. Sekarang kita disable, kita ubah dulu yang ini S1 jadi DKP. Saya simpan. Oke, jadi DKP. Nah, sekarang saya mau ubah yang ini biar dia nggak bisa di inputkan ya. Biar dia nggak bisa diubah. Caranya adalah kita buat di load datanya. Berarti di bagian sini kita buatkan. Berarti di sini tf name set enable true. Berarti di sini kita kasih true ya. Kita coba. Untuk true itu nggak bisa diubah. Oke, saya simpan. Kemudian saya ubah. Oke, berarti yang false berarti ya. Berarti ganti false. Saya jalankan. 1, 2, 3. Oke, saya simpan. Oke, kita ubah. Oke, di disable nggak bisa diubah-ubah. Pada saat kita mau ubah, misalnya QWDD, saya simpan, kembali lagi. Ini nggak bisa diinputkan lagi, harus kita kembalikan. Cara mengembalikannya itu adalah di bagian clear. Berarti di bagian sini tf name set enable true ya. Oke, seperti ini. Jadi saya ulang lagi, saya inputkan. Oke, simpan. Kemudian saya mau ubah di disable name-nya. Saya ganti yang ini, saya simpan. Berhasil disimpan, dikembalikan lagi. Oke, seperti ini untuk yang ubah data udah berhasil. Oke, seperti ini untuk codingannya. Nah, sekarang untuk yang hapus data. Oke, sekarang yang hapus data